Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. We take you now to Washington. The details are not available. They will be in a few minutes. The White House is now giving out a statement. The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Apakah kalian semua sudah mendengar berita terbaru? Belum. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Soekarni dan Khairul Salam. Kalian semua di sini untuk membahas keadaan kita kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Belum, jelas benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan hakim PBNU segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Rifana dan David menemui kepala pihak tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu, Bro. Sampai jumpa esok hari. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Mikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalisme seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suwidro, dan Ahmad Subarjo. Begini, Bung, tadi saudara Khairul Salam dan Soekarni mendengar berita bahwa Jepang menyerang kepada sekutu Kiradio divisi London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya semua para pemuda setuju
agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Mari minum. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Sebaiknya harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PBKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Karena kemerdekaan itu adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemarin dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah. Untuk sementara itu saudara Darwis dan anak pulang dulu ke rumah masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lainnya. Baiklah, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Jalan. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman IR Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 direncanakan akan dilakukan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Rudanko Singgih, dan Khairul Kita Saleh. harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasihkan IR Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika dengan Sdenglok? Karena tempat ini merupakan markas peta dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan peta di Jakarta. Para pemuda pun mensetujui ide Su dan Chow Singgih tersebut. Tepat pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, IR Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta yang di bawah pimpinan Su dan Chow Singgih. Tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Untuk kemerdekaan Indonesia, jadi mohon pertimbangkan kembali. Upaya pemuda untuk menekan IR Soekarno dan Hatta tidak berhasil.
Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sultan Kosinggih mengenai segeranya proklamasi Saya akan dilaksanakan. secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan segera setelah kembali ke Jakarta, saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Di Jakarta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta, namun setelah Ahmad Soebardjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Dinas Dingklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Samuan Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Soebardjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida tersebut.